Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, pada video kali ini kita akan membahas tentang hak waris bagi suami dari istri yang meninggal. Dan apakah hak waris yang didapat suami nanti ketika dia menikah untuk yang kedua kalinya, istri yang kedua itu berhak mendapatkan hak waris dari suaminya atau tidak. Jadi ini memang pertanyaan ini sebenarnya berkutat pada masalah harta yang awalnya itu dari istri pertama. Misalkan gini, ada suami istri pada pernikahan pertama. Jadi suami istri pada pernikahan pertama. Harta kekayaan dalam rumah tangga itu taruhlah kita anggap ini murni milik istri pertama. Memang istri pertama ini orang kaya raya. Nah, namun dalam pernikahan mereka, suami istri pada pernikahan pertama ini tidak memiliki anak. Mereka tidak memiliki anak. Namun di perjalanan rumah tangga mereka, si istri meninggal dunia lebih dulu. Berarti kan semua harta kekayaan yang dimiliki oleh si istri, maka harta ini dianggap sebagai harta waris. Karena prinsip dari harta waris itu adalah harta yang dimiliki oleh seseorang ketika hidup dengan kepemilikan yang sah, maka ketika pemiliknya meninggal dunia, maka harta itu semuanya akan menjadi harta waris. Gitu. Karena harta ini murni milik istri, maka ketika istri meninggal dunia, semua harta ini dianggap sebagai harta waris. Nah, dalam kasus ini, ketika harta almarhum istri pertama ini dianggap sebagai harta waris, maka semua ahli warisnya berhak mendapatkan harta dari warisan ini tadi. Siapa saja dalam kasus ini yang menjadi ahli waris? Yang pertama pasti adalah suaminya. Karena prinsip dalam hukum waris Islam adalah suami istri adalah pasangan yang saling mewarisi. Yang meninggal duluan dianggap sebagai pewaris dan yang masih hidup dianggap sebagai ahli waris. Nah, hubungan ahli waris antara istri dan suami ini adalah ahli waris tetap yang keberadaannya tidak bisa digeser dan ditutup oleh siapapun. Nah, dalam kasus ini tadi kita sebutkan bahwa suami istri ini tidak memiliki anak, harta kekayaan dalam rumah tangga itu murni milik istri. Gitu, taruhlah bahasa kasarnya ya suami ini numpang hidup saja gitu. Nah, kebetulan istrinya meninggal duluan. Di sini ada ibu kandungnya istri, ada bapak kandungnya istri, dan ada si suami. Berarti yang mendapatkan waris adalah ketiga-tiganya. Suami dapat waris, bapaknya almarhum istri dapat waris, ibu kandungnya istri juga dapat waris. Berapa bagian suami? Ketika istri meninggal tidak memiliki anak, maka suami mendapatkan setengah dari harta istri. Saya urutkan di sini. Suami mendapatkan setengah dari harta istrinya. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, bahwa ketika para suami itu mendapatkan setengah, walakum nisfu ma taraka azwajukum ilam yakun lahunna walad, bahwa para suami mendapatkan bagian waris setengah dari harta yang dimiliki oleh istrinya. Berarti dalam hal ini, misalkan harta istri ini 1 miliar gitu, maka suaminya mendapatkan setengah dari 1 miliar, yaitu atau 500 juta. Kemudian di sini ada ibu dan bapak. Nah, dalam kasus ini maka ibu dan bapak ini, ibu mendapatkan 1/3 dari sisa. Karena tadi kita sebutkan sisanya itu setengah atau 500 juta, berarti ibunya mendapatkan 1/3 dari 500 juta. Bapaknya mendapatkan sisa semuanya, gitu ya. Jadi saya ulangi, kalau harta yang ditinggalkan istri adalah 1 miliar, maka suaminya mendapatkan setengah dari 1 miliar, yaitu 500 juta. Kemudian ibu dan bapaknya istri atau almarhum istri mendapatkan sisa dari 500 tadi, yaitu 500 juta lagi. Nah, 500 juta ini bagaimana cara membaginya kepada ibu dan bapak? Maka kita menggunakan rumus 1/3 untuk ibu, itu maksudnya 1/3 dari 500 juta atau 1/3 dari sisa. Kemudian sisanya lagi untuk bapak, atau mudahnya 500 juta ini dibagi 3, maka nanti bapak 2 bagian, ibu dapat 1 bagian. Udah sampai sini selesai. Ini kasus kita pertama, bahwa ketika pada pernikahan yang pertama ini
istri meninggal duluan, si suami mendapatkan harta sebanyak 500 juta, yaitu setengah dari harta istri. Sudah sampai sini. Kemudian ketika si suami ini ternyata menikah lagi setelah ditinggal mati oleh suaminya, oleh istri pertamanya, dia menikah dengan istri yang kedua, maka harta yang dibawa oleh suami mudahnya adalah 500 juta dari warisan istri pertama. Kalau seandainya nanti pernikahan suami dan istri keduanya ini tidak menghasilkan harta apapun kecuali hanya 500 juta bawaan dari istri pertama tadi, maka 500 juta ini nanti kalau si suami meninggal dunia akan menjadi harta waris lagi. Gitu. Nah, harta waris ini akan diberikan pada siapa? Taruhlah misalkan dalam pernikahan mereka ini ada istri, ada seorang anak laki-laki, ada seorang anak perempuan gitu. Berarti nanti 500 juta ini misalkan udah nggak ada lagi siapa-siapanya, maka ahli warisnya adalah istri, anak laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki. Jadi untuk ibunya di sini hanya 1/8 dari 500 juta. Saya ulangi, untuk istri kedua 1/8 dari 500 juta. Kemudian sisanya untuk anak laki-laki dan anak perempuan dengan pembagian 2/1 gitu. Jadi kalau pertanyaan tadi apakah, kita ulangi pertanyaannya ya, apakah ketika nanti si suami yang dia mendapatkan waris dari istri pertama, harta waris itu bisa diwariskan kembali? Ya jelas. Karena ketika suami ini mendapatkan harta dari warisan istrinya, ketika dia menerima dengan pembagian yang baik dan benar, maka harta itu sudah menjadi milik suami. Kita kembali pada prinsip harta waris tadi, bahwa setiap harta yang didapatkan oleh seseorang ketika masih hidup dengan cara yang dibenarkan oleh aturan, dibenarkan oleh hukum, maka harta itu nantinya akan menjadi harta waris jika pemiliknya meninggal dunia. Si suami mendapatkan waris 500 juta dari istri pertama, didapat dengan cara waris, dibagi dengan cara yang benar, tidak menyelisih hukum, maka 500 juta itu sekarang sudah menjadi hak milik suami. Nah, ketika itu sudah menjadi hak milik suami, kemudian suami menikah lagi, maka nanti 500 juta milik suami dari waris istri pertama juga akan menjadi harta waris yang akan diwariskan kepada ahli waris berikutnya, yaitu istri yang kedua dan beserta anak dan laki-laki dan perempuannya dari pernikahan kedua mereka. Gitu kira-kira penjelasan tentang perputaran harta dalam ranah hukum waris. Terima kasih, semoga bermanfaat.